Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Roy Suryo, salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi, sepertinya semakin stres, semakin panik, dan juga semakin terancam gerakannya karena kehadiran YouTuber Nusantara yang semakin nyata dan semakin solid. Apalagi kemarin kita baru saja melaksanakan ulang tahun yang pertama YouTuber Nusantara di Solo dan sangat meriah. Sampai-sampai Pak Jokowi datang berpidato dan mengikuti acara sampai akhir, teman-teman. Dan beliau nyaman gitu di tengah-tengah YouTuber Nusantara. Ya, tapi Roy Suryo sedikit protes gitu. Kenapa katanya Pak Jokowi, mantan presiden, itu mendukung YouTuber Nusantara? Loh, kok begitu, Roy? Apakah karena serangan-serangan kalian itu semakin tidak mempan? Karena adanya YouTuber Nusantara yang selalu menepis, yang selalu meluruskan informasi-informasi yang selalu kalian sebarkan. Waduh, nanti kita simak seperti apa omongan-omongan Roy Suryo ya. Dan seperti apa sakit hati dia terhadap YTN, teman-teman. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan. Di mana Farhat Abbas lagi-lagi menyentil Dokter T karena klarifikasinya mengenai dugaan perselingkuhan. Waduh, ini makin meriah lagi nih isu ini nih. Nah, terakhir ada video di mana beberapa tokoh sepertinya mulai muncul nih teman-teman di permukaan dengan tujuan untuk mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Apalagi mereka sepertinya ingin memakzulkan Pak Prabowo Gibran. Wah, ini bahaya nih. Harus kita cegah, harus kita halau teman-teman. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Reaksi Farhat Abbas balas pernyataan sikap Dokter Tifa sebut fitnah yang tak beradab. Wah. Bu Tifa jangan didengar ya sekarang. Dia tuh menghina, mengkerdilkan, melecehkan Pak Jokowi. Betul. Karena kayak kasus perselingkuhan kemarin aja aku dikontak langsung orang yang diduga namanya tersebut dan mengatakan bahwa aku ini kok baik di muka tapi menikam dari belakang gitu. Saya bilang, loh nggak bisa. Si Kamu RK? udah terlanjur kurang ajar sama kita. Si RK? RH kah? Waduh. Kami dibikin ketika sudah diberi fitnah seperti itu dengan bahasa-bahasa yang sangat sangat tidak beradab ya, seperti perbuatan cabul dan sebagainya ya. Mulai panas. Meskipun demikian, saya ingin sampaikan kepada semua masyarakat ya, apa itu kelihatan tuh? bahwa apa yang ini tadi nggak apa-apa. Tadi saya masukkan yang namanya alutsista. Alutsista. Apa itu alutsista? Alat utama sistem ketampanan. Nah, ini penting ya gitu. Emang Roy Suryo tampan? Hah? Coba kalian komen di bawah. Emang Roy Suryo tampan gitu? Jadi biar orang tadi sistemnya kelihatan, itu penting alutsista. Nah, kembali pada statement 11.000 triliun %. Saya dukung Pak JK karena apa? Saya juga kemarin sampaikan dalam statement sebelumnya. Meskipun saya percaya bahwa statement si Omon ini, ya, jadi si Omon yang tentang adanya nama Pak JK, ya, dan itu diglorifikasi dengan sangat jahat. Saya bilang diglorifikasi dengan sangat jahat oleh para termul, ya, apalagi yang tergabung dalam Ceboker Nusantara. Siapa itu Ceboker Nusantara? Yaitu yang barusan ulang tahun kemarin di Oslo. Kepanasan yang ya. malah dengan sangat konyolnya, dengan sangat kampungannya, didukung langsung oleh bekas presiden itu, ya, presiden bekas itu, yang itu menyatakan bahwa oh, ini saya dukung orang-orang ini untuk kemudian meluruskan hoax. Meluruskan apa? Justru mereka itu yang kemudian mengglorifikasi hoax ya. Mana jelas betul ada. Ya. Jadi statement Mana si Oman ada. ini pernah muncul ini dalam dibikin channel dan juga dalam beberapa kanal-kanal lainnya. Ini adalah hanya karya dari AI. Betul. Atau artificial intelligence. Betul. Jadi ini sebenarnya bukan si Omon asli. Emang iya? Karena si Omon waktu itu tidak berani mengucapkan selaku seorang yang mungkin dituduhkan sama seperti Sengkuni, ya, yaitu berkhianat dari dalam. Dia tidak membantah langsung. Itu yang saya sesalkan. Kenapa si Omon waktu itu tidak langsung membantah? Ya, Baru kenapa? kemarin atau hari terakhir dia bilang itu bukan dari saya. Statement yang saya pastikan tidak ada, terlambat, ya. Karena apa? Sudah terlanjur diglorifikasi, sudah terlanjur diviralkan oleh para anggota Ceboker Nusantara.
Wah, ini konyol orang ini. Ini konyol orang ini. Mungkin dia belum cek video saya. 2 hari apa 3 hari lalu ya, saya tuh membuat sebuah video mengenai suara Rismon yang ditirukan oleh AI yang menyebutkan nama Yusuf Kalla menggelontorkan uang 5 miliar. Saya ada bikin videonya bahwa itu AI. Jadi Anda itu jangan hanya melihat thumbnail kemudian menyimpulkan. Aduh, katanya ahli telematika. Coba cek video saya gitu ya kan. Cek video teman-teman lain. Saya tuh sudah bilang itu hasil AI, jangan dipercaya. Itu bukan Rismon asli yang ngomong. Itu suara Rismon yang ditirukan AI. Aduh, ahli apaan ini? Ya, YouTuber yang asal-asalan, YouTuber kampungan, Kampungan. yang malah oleh bekas presiden ya, yang Kepanasan kemarin dia. ada di Oslo, di Hotel Sunan, malah didukung. Waduh, ini sudah di Nonton luar dia. nalar ya bekas presiden. Nonton itu. dia loh. Malah dukung hoax. Malah Nonton dia mengatakan loh. bahwa mereka ya kadang-kadang perlu membuat heboh. Gimana sih ini? Ini benar-benar orang nggak negarawan. Iya, Orang iya, yang iya, sangat iya, pengecut. iya, iya. Orang yang pantas kita pertanyakan sosoknya. Panas. Apalagi memang sudah dipastikan 99,9% ijazahnya palsu. Kasian Kenapa? banget Sekarang manusia kita ini lihat, loh. meskipun sekali lagi ini adalah artificial intelligence, ya, tapi ini diglorifikasi, ya. Bahkan banyak banget ya situs-situs yang sebenarnya itu hasil AI semua. Nih, ini salah satu contoh AI. Kasihan Mbak Itu ini. bukan anggota Ini Mbak Cindy YTN. dari TV mainstream. Kemudian juga, nah, inilah contoh-contoh tayangan dari Itu siapa tuh? Ceboker Nusantara. Masa isu-isu kayak gini Punya kemudian Opung. diglorifikasi. Termasuk yang isu 50 miliar. Yuk, ini contoh. Punya Isu yang Blacker. diglorifikasi. Kemudian ada juga, nah, meskipun dia bilang mohon maaf, Vicky. tapi ya ini Ceboker Nusantara sudah terlanjur membuat mengungkap hal-hal yang menurut saya sangat tidak benar ya. Apa tuh? Perselingkuhan. Ini kan jahat banget orang-orang. Mas bikin Agri, kayak punya Mas gini. Agri itu. Kemudian ini ada terbongkar, ya. Ini Itu jelas, siapa ini itu? lihat kanal-kanalnya. Ini Bang Boy kanal-kanal apa ya? dari Ceboker Nusantara. Nah, selain Pak JK juga Ketua DPR kita Mbak Puan ditunjuk juga. Nah, ini saya nggak tahu siapa melakukan, punya ini. koordinator. Nih, memfitnah katanya. Vicky Himpong. Siapa yang fitnah? Kamu itu Ceboker Nusantara itu yang bikin fitnah kurang ajar dan didukung oleh bekas presiden. Panas Bekas dia presiden loh. yang mendukung hoax tuh ya. Panas dia loh. Baru satu-satunya ini. Nah, ini kan konyol Opung banget nih. lagi. Isu-isu kayak gini, isu murahan kayak gini. Termasuk isu soal terungkap kayak gini hubungan gelap. Itu siapa Hubungan tuh? gelap apa gitu loh. Ngaco banget ya. Nah, akhirnya terbongkar semua aib. Apanya yang terbongkar Blacker. semua? Aduh, parah memang ini. Bentar. Saya mau nanya satu hal sama manusia ini nih. Dia hanya lihat dari thumbnail, kemudian menyimpulkan, atau dia nonton video kita full, kemudian menyimpulkan. Kalau Anda hanya lihat dari thumbnail, berarti ilmu Anda cetek. Anda nggak ada ilmu sama sekali. Thumbnail itu memang ya dibuat se-clickbait mungkin untuk memancing orang nonton. Aduh, video saya tuh beberapa hari lalu udah saya bikin. Kalau suara Rismon itu AI, sudah saya klarifikasi. Saya sudah berikan pencerahan kepada masyarakat. Tapi kok Anda nggak tampilkan video saya gitu? Dan video-video yang Anda tampilkan tadi, Anda kan belum nonton isinya apa. Hanya melihat thumbnailnya. Ini kan manusia ini, aduh. Orang-orang Ceboker Nusantara ini. Itu mereka mengglorifikasi juga 50M. Ada yang sempat menaikkan jadi 55M. Ada juga yang mengatakan itu 5M. Dan jangan lari dari situ. Si Andi Aswan sempat mengatakan itu hanya thumbnail. Mana ada thumbnail? Saya sudah tidak hanya rekam thumbnailnya. Saya rekam linknya, URL-nya. Ya, Universal Resource Locator-nya. Ya. Bahkan videonya sudah saya save. Ya, jadi Kamu videonya nonton sudah saya save. belum? Itu semua. Jadi artinya apa? Mereka sebenarnya nggak bisa lari kalau cybercrime kita dan Kombiji kita Kamu udah kemudian nonton masih belum lurus, videonya? ya. Kalau dia objektif, sayang kan enggak. Banyak teman-teman sudah melaporkan Ceboker Nusantara ini, ya. Tapi prosesnya sangat lambat atau bahkan tidak diproses. Artinya kan gini, ada orkestrasi, ada bohir lah. Nggak mungkin kalau nggak ada. Saya sudah jelaskan itu kepada penyidik. Kalau mau menyelesaikan kasus ini, selesaikan pendananya. Nah, Selesaikan aktor otak di belakangnya. Aktor otak Dan di kompleksnya belakangnya. dipotong-potong bang, seolah-olah tiap hari ketemu. aku aja pertanyaan begini, Bang Rismon. Itu kalau bertemu selalu kompers itu. Itu kan pasti dana. Tadi kan saya bilang elemen pertama adalah mereka yang Iya.
ingin mereka Dapat gampang konten. mengenerate konten sampai 29. Duit juga kan Bang. Iya. Artinya kan gini, ada orkestrasi, ada bohir lah. Nggak mungkin kalau nggak ada. Saya sudah jelaskan itu kepada penyidik. Kalau mau menyelesaikan kasus ini, selesaikan pendananya. Nah, Selesaikan aktor otak di belakangnya. catatan yang diasbahan ini benar ya. Itu ada bohir. Ya, benar kan? Ada bohir lah. Coba lah Bang, ada nggak advokat diperintah-perintah oleh aktor sembunyi ini? Nggak ada lah. Kalau nggak adanya mana Kayak bisa. saya kan sama Bang Jagir. Jadi menurutmu gimana? Kemauanmu gimana? Nanti saya cari apanya, hukumnya Ya, gimana? pasal-pasalnya. Ini bukan truth. Oh maaf Bang, saya disuruh AS. Kejam nggak itu Bang? Kejam. Makanya selain penelitian saya kepada penyidik, saya bilang Ya. ada 6 poin itu. Salah satunya adalah Bang Ferry, ini aku cuma mau ngasih tahu itu tulisan di backgroundnya nggak cocok ah. Menurut keyakinan aku bisa diganti barisan sakit hati yang lapar gitu atau barisan sakit hati yang provokator. lapar. Pas banget. Barisan provokator. Nggak usah Waduh, dipegang waduh, ini. waduh, Nih, nggak waduh. apa-apa dipinjem dulu aja nih. Nggak apa-apa, pinjem aja dulu nih, pegang aja nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa kok. iya. Nih. Jadi kita berdiri kumpul di sini adalah semangat perlawanan untuk melawan hantu totalitarisme. Hantu totalitarisme itu membunuh demokrasi di Eropa Halal dan bihalal akhirnya ini lupa. demokrasi Halal tunduk dan bihalal. menyerah pada kekuasaan yang totaliter. Narasi Profesor Suki di dalam video tadi tidak lebih dari sekedar halusinasi intelektual yang dipaksakan masuk ke ruang publik. Lihat saja, dia mengoceh soal hantu totalitarianisme dan matinya demokrasi di atas panggung yang bebas, tanpa sensor dan disiarkan secara global lewat YouTube. Ini sebuah paradoks yang memalukan. Jika Indonesia benar-benar totaliter, dia pasti sudah dibungkam sebelum kata pertama terucap dari mulutnya. Sukidi ini jelas sedang menjajakan ketakutan imajiner demi memuaskan narsisme akademisnya. Atau bahkan sebagai bentuk pelayanan terhadap tuan yang membayar dia untuk bicara seperti itu. Meskipun sangat jelas, realitas di lapangan justru bicara sebaliknya. Sangat menggelikan ketika dia menyebut kebijakan populis pemerintah sebagai titik lemah yang gagal. Padahal faktanya per April 2026 ini program makan bergizi gratis telah menyentuh 60 juta anak dan menggerakkan ekonomi akar rumput dengan menciptakan lebih dari 1 juta lapangan kerja baru melalui puluhan ribu unit pelayanan lokal. Ini adalah redistribusi kesejahteraan nyata yang langsung dirasakan rakyat, bukan sekedar teori-teori usang di atas meja diskusi. Begitu juga dengan tuduhan Sukidi soal tirani atas akumulasi kekuasaan. Apa yang dia sebut sebagai tirani sebenarnya adalah konsolidasi politik yang efektif untuk mengawal hilirisasi nasional. Hasilnya konkret, ekspor produk turunan kita melonjak tajam dan kepercayaan investor global termasuk dari Korea hingga Jepang menembus angka ratusan triliun rupiah karena stabilitas politik kita yang kokoh. Di panggung dunia, tuduhan bahwa diplomasi kita redup adalah disinformasi yang sangat dangkal. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia justru berdiri tegak sebagai the global bridge yang disegani oleh kekuatan global besar bridge, seperti luar Tiongkok, biasa. Amerika Serikat, hingga Rusia. Kita bukan lagi penonton, melainkan pemain kunci ketahanan pangan dan energi dunia. Jadi seruan perlawanan sipil yang dia gembar-gemborkan sebenarnya adalah tindakan anti-demokrasi yang dibungkus dengan jargon akademis. Dia mengajak rakyat melawan pemerintah yang memiliki legitimasi kuat dari pemilu demokratis. Sukidi ini tidak sedang membunyikan alarm demokrasi. Dia sedang berteriak di tengah lumbung yang sedang penuh, mencoba membakar semangat perlawanan terhadap kemajuan nyata yang sedang dinikmati bangsa ini. Pertanyaan saya, kalau rakyat puas terhadap kebijakan pemerintah hari ini, lalu perlawanan kalian itu untuk siapa? Untuk oposisi? Atau untuk bohir asing? Teman-teman, kalian hati-hati jika menemukan narasi-narasi seperti itu di media sosial. Itu provokasi dari orang-orang yang tidak ingin negeri ini maju. Kita jaga Indonesia sama-sama. Jaga Indonesia. Thank you. Gila ya, Ferry Amsari usulin impeachment Prabowo Gibran. Impeachment boleh kok presiden dan atau wakil presiden.
boleh salah satunya, boleh kedua-duanya. Pakar hukum tata negara Ferry Amsari melontarkan kritik yang sangat keras terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Mulai dari tuduhan pelanggaran konstitusi sampai wacana impeachment. Tapi pertanyaan gue sederhana nih Bang. Ini benar analisis hukum atau sekedar opini bodong yang dibungkus akademik? Mari kita bahas. Pertama, soal semua salah Prabowo. Kalau semua masalah negara disederhanakan jadi satu orang, presiden, lalu fungsi kabinet, kementerian, dan sistem negara, dianggap apa Bang? Ini bukan analisis sistem Bang. Ini penyederhanaan yang berlebihan. Tanya orang hukum, masa nggak ngerti? Kedua, pelanggaran sejak hari pertama. Dalam hal ini, kasus Mayor Teddy. Dalam negara hukum, pelanggaran itu ditentukan oleh putusan resmi. Bukan opini bodong kayak gini Bang. Kalau belum ada putusan pengadilan, lalu dasar menyebut melanggar itu apa? Katanya orang hukum, masa nggak ngerti? Ketiga, tuduhan langgar pasal 11 UUD 1945. UUD 1945 pasal 11, nggak semua kesepakatan luar negeri itu treaty. Ada yang sifatnya MOU, ada yang sifatnya joint statement, ada yang sifatnya non-binding. Kalau semua disamaratakan, itu justru keliru secara hukum. Saya udah bahas di bagian ini. Masa abang nggak ngerti? Katanya orang hukum. Keempat, kritik program MBG dadakan. Negara itu nggak selalu berjalan linear Bang. Banyak kebijakan dirancang, diuji, dijalankan paralel. Kalau harus nunggu sempurna dulu, kapan rakyat bisa menikmati manfaatnya Bang? Katanya orang hukum. Masa nggak ngerti? Kelima nih Bang, tuduhan Gibran melanggar konstitusi. Ini tuh basi banget Bang. Basi asli sumpah. Kenapa nggak dari sejak diputusin MK lu nggak protes? Putusan MK itu final dan mengikat Bang. Kalau keputusan MK masih dianggap melanggar, lalu standar konstitusi apa yang abang harapkan? Ini berbahaya karena merusak kepastian hukum. Katanya orang hukum, pakar lagi. Masa nggak paham? Keenam, wacana impeachment. Impeachment itu mekanisme hukum, bukan opini bodong kayak gini Bang. Syaratnya jelas, harus ada pelanggaran hukum berat, harus bisa dibuktikan. Kalau hanya berbasis asumsi liar dan bodong kayak gini, ini bukan solusi. Ini tekanan politik yang bodong dan kalian tebak sendiri aja. Begini Bang, Anda orang hukum. Kritik itu penting dalam demokrasi. Tapi kalau penuh generalisasi, minim dasar hukum, dan mencampur opini dengan fakta, maka yang terjadi bukan pencerahan Bang, tapi pembentukan persepsi buruk. Kalau mau, kita debat aja lah di Rakyat Bersuara. Gimana menurut abang? Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan sepertinya Roy Suryo sangat frustasi ya, sangat depresi ya melihat gerakan-gerakan YouTuber Nusantara, melihat konten-konten YouTuber Nusantara yang sangat luar biasa. Dan satu lagi Mas Roy, saya ingin nanya sekali lagi sama Anda. Mungkin Anda tidak nonton video saya yang saya memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa video itu yang dari Rismon yang menyebutkan nama Pak JK itu AI, itu ada saya sebutkan Pak. Dan satu lagi kalau nggak salah waktu itu ada 2 video yang saya klarifikasi kalau itu AI, yang saya cek fakta waktu itu mengenai foto T sama RH di room karaoke. Nah itu juga saya sampaikan ke masyarakat Pak Roy, kalau itu hasil AI jangan dipercaya. Nah tapi mungkin Mas Roy ini nggak nonton video saya. Mas Roy mungkin hanya nonton thumbnail yang liar gitu, yang nakal. Padahal ya thumbnailnya doang yang nakal. Dan tadi Mas Roy Suryo ngomong katanya dia sudah save linknya, save videonya, save ininya, save itunya. Ya yang menjadi pertanyaan besar, apakah Anda sudah nonton videonya full sehingga Anda bisa menyimpulkan kalau YouTube Nusantara mengglorifikasi hoax? Karena ini perlu diberi penjelasan juga Mas Roy. Jangan Anda mengatakan sesuatu padahal Anda belum nonton. Karena memang thumbnail kami itu memang agak nakal dan liar untuk memancing orang untuk nonton. Itu tujuan thumbnailnya, clickbait lah istilahnya. Ya, tapi Anda nggak ngomong Anda udah nonton apa belum. Ini kita butuh penjelasan dari Anda. Karena kalau Anda belum nonton kemudian mengomentari video kami, itu bahaya. Itu justru berbahaya Mas Roy. Jadi ya Anda urus sisir Anda aja, urus rambut Anda aja. Ya saya nggak tahu apakah Anda ganteng atau tidak ya, biarkan netizen yang menilai gitu ya kan. Dan tadi mengenai Farah Tabas, waduh ini sepertinya peperangan mengenai dugaan perselingkuhan ini makin ramai gitu ya kan, makin panas teman-teman. Tapi ya seperti arahan Pak Jokowi kemarin, jangan asal nuduh, jangan curigaan kalau belum ada bukti validnya. Waduh ini agak susah juga sih karena gosip-gosip politik ini sangat banyak Pak, dan untuk mendapatkan bukti valid sepertinya agak sulit karena ya kalau kata Refli Harun terlalu banyak panggung belakang. Waduh kalau kita kan hanya melihat dari panggung depan, tapi nggak tahu ya apakah selama ini juga RH ini selalu melihat panggung belakang atau hanya mengira-ngira atau hanya
Ya, menebak-nebak gitu ya kan. Waduh, ini bahaya juga. Dan terkait dengan aktivis-aktivis nggak tuh yang menyerukan impeachable, yang menyerukan kudeta, yang menyerukan menggulingkan. Waduh, ini memang perlu mendapatkan perhatian khusus teman-teman. Karena ini bisa mengganggu stabilitas negara kita. Sekarang dunia ini sedang tidak stabil, energi krisis, Selat Hormuz lah dan segala macam, perang di mana-mana. Kondisi lagi ekonomi susah, ditambah mereka menggulingkan. Ya makin runyam bangsa kita. Presiden sedang bekerja maksimal mungkin untuk menekan harga BBM agar tidak naik. Muncul tiba-tiba si mantan wakil presiden menyerukan untuk atau menyarankan menaikkan BBM. Ini kan gimana ya pikirannya? Aku bingung teman-teman. Bukannya kalau BBM naik harga bahan pokok naik ya? Aduh, udahlah. Saya nggak ngerti lagi seperti apa. Apakah mereka satu kesatuan? Ataukah mereka ini memang saling terkait? Ya kita nggak tahu teman-teman. Silahkanlah kalian beropini, menyimpulkan di bawah. Saya tidak ingin menyimpulkan apapun. Biarkan ini menjadi ya tetap gosip politik. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.